gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Kita semuanya disebut orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Siapa namanya? Woo! Namanya Yesus. Tiada tandingannya, Dia tiada duanya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan saudara. Tak ada kerajaannya yang terbesar.
Setiap permasalahan kita kecil di mata Tuhan. Katakan amin. Setiap sakit penyakitmu kecil di mata Tuhan. Sebab Dia jauh lebih hebat dari apapun, jauh lebih dahsyat dari siapapun. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Bersorak-sorai umat yang lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sama untuk mendengar kebenaran firman. Kami yakini kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Percaya saudara, kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Hanya Engkau yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam
kata-kata yang dapat menggantikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hati kami sungguh mengucap syukur jika sampai hari ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Bapa di surga, oleh karena itu sempurnakanlah hati kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Biarkan firman-Mu itu boleh menggugah hidup kami, memperbaiki perilaku dan karakter kami. Firman-Mu membalut hati kami yang terluka, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Bapa di surga, kami buka hati kami supaya Tuhan leluasa berfirman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Boleh sama-sama kita berkata, berikan tepuk tangan buat Tuhan sebelum kita duduk. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Baik saudara, kita akan meneruskan tema bulan April terakhir di minggu ini, dan saya angkat satu tema, yaitu adalah pengikut atau murid. Pengikut atau murid. Kita buka firman Allah terlebih dahulu di dalam Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-25 hingga yang ke-27. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 hingga yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, adalah kejadian di mana orang banyak berdoyong-doyong datang kepada Yesus. Karena orang itu tertakjub, terpukau dengan apa yang Tuhan adakan, dengan apa yang Tuhan kerjakan, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada banyak orang. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan kepada mereka. Dan di situ orang itu berdoyong-doyong, berduyun-duyun mengikut Tuhan. Tapi Yesus katakan, setiap orang yang datang kepadaku, jika ia tidak membenci keluarganya, ia tidak dapat mengikut aku. Jika kita ingin menjadi murid-murid Kristus, maka kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, inilah perbedaannya antara pengikut dan murid. Saudara, jangan hanya mengikut Tuhan karena terpukau. Jangan hanya kita percaya kepada Tuhan karena kita terkagum-kagum dengan mujizat dan kasih-Nya. Tetapi kita tidak bisa menjadi bagian murid Kristus
Kita tidak mau menjadi murid Kristus yang dimuridkan. Di dalam bahasa asli, murid menggunakan kata yaitu adalah matetes. Artinya diajar, dididik, disempurnakan, dibina, dibaharui. Itu matetes. Ketika kita mengikut Yesus dan kita naik level menjadi murid Tuhan, maka kita harus dibina, disempurnakan, harus dididik, dinasehati, diingatkan. Tapi kalau kita hanya terpukau, terkagum-kagum, dan kita tidak mau diperbaharui menjadi matetes-matetes Kristus, maka selamanya kita akan hanya menjadi pengikut. Kita hanya seperti orang yang berbondong-bondong datang melihat kebesaran Yesus, melihat kasih Kristus, tapi kita tidak mau menjadi bagian dalam kasih Kristus. Itulah yang terjadi. Kita tidak mau dimuridkan, kita tidak mau diajar, kita tidak mau yang namanya dibina. Apalagi sangkal diri pikul salib itulah slogan gereja kita. Gereja kita terkenal dengan gereja sangkal diri pikul salib. Perhatikan di ayat yang ke-26, kita akan lihat saudaraku. Perhatikan ada kata-kata membenci. Membenci di sini bukan berarti jengkel. Kalau kita melihat tafsiran ini saudara, kita banyak sekali anak muda sekarang ini menggunakan ayat ini. Dia benci orang tuanya, yang penting ikut Kristus, melayani, aku murid Tuhan. Bukan begitu artinya. Kata membenci di dalam bahasa Yunani menggunakan kata miseo. Dia bukan hate, bukan benci, tapi miseo artinya loveless. Cinta yang berkurang. Artinya dengan kata lain, kalau kita menjadi murid Kristus, saudara harus mencintai lebih dari apapun. Katakan amin. Lebih dari orang tua kita, lebih dari pekerjaan kita, lebih dari saudara kita, lebih dari apa yang kita banggakan. Bukan membenci karena kita itu jengkel, saudaraku. Tapi loveless, kadar cinta yang berkurang. Dan saya sangat sedih melihat anak-anak muda. Banyak mereka itu benci dengan orang tua, bukan miseo. Dia benci dengan papahnya, dia benci dengan mamanya. Tapi dia di gereja aktif melayani. Di gereja dia bisa doa syafaat dengan hebat. Loh kok katanya ikut Tuhan, benci papahnya, ibunya. Aku adalah murid Kristus. Ngawur saudaraku. Makanya hari ini kenapa anak-anak muda kita gembleng. YLMT itu luar biasa. Dulu ketika kami mengadakan yang pertama, waduh tidak ada orang Pak, sepi. Makanya sangat bersyukur teman-teman yang bersaksi, teman-teman yang ikut itu saudara, itu luar biasa. Mereka digembleng, mereka di-training, mereka diberikan pemahaman, diberikan pengertian, diberikan pengalaman daripada orang-orang yang lebih memiliki pengalaman. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak yang muda dewasa, boleh didorong untuk datang kepada gereja. Satu wadah namanya Yes. Halnya beda dengan kami dahulu. Ketika membuka satu gereja di mana belum ada anak muda, belum ada wadahnya, kami terseok-seok Pak kerjanya. Kami tidak tahu, kami hanya mau saja saudaraku, belum punya pengalaman, belum punya pandangan-pandangan ke depan. Makanya saya sangat mendukung anak-anak muda. Walaupun saya tidak menjabat sebagai ketua lagi.
Tapi hati saya akan tetap kepada anak muda. Didukung Pak, kita harus support. Luar biasa. Saya bilang sama teman-teman, jangan sampai seperti kami dulu. Yang berjalan tidak ada yang membimbing, hanya 1-2 orang. Hari ini membimbing itu puluhan orang, bahkan ratusan orang membimbing Anda dan saya. Maka saudara, bicara kata membenci itu adalah miseo, loveless. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka saudara dan saya harus mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Poin yang pertama, apa sih ciri-ciri menjadi murid Kristus? Kita buka firman Allah dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Ini terusan seri khotbah saya 2 minggu lalu. Yang saya bicara Allah adalah kasih dan mengasihi adalah perintah Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 34, 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, matetes-matetesku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ciri-ciri orang yang menjadi murid Kristus yang pertama adalah saling mengasihi. Perintah baru diberikan kepada 11 rasul. Bukan 12, karena itu adalah kejadian setelah Yudas kerasukan iblis. Yesus katakan, di antara kamu akan ada yang menyerahkan aku. Yesus memecahkan roti, memberikan kepada Yudas, dan Yudas kerasukan meninggalkan 11 rasul. Baru di situ Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kalian. Supaya saling mengasihi. Berarti ada perintah lama yang tidak dikerjakan. Ada perintah lama yang tidak dituntaskan. Maka perintah baru diberikan. Supaya Anda dan saya saling mengasihi. Dan ketika Anda dan saya bisa saling mengasihi. Disitulah kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu, kata saling mengasihi itu berarti kedua belah, saling. Tidak bisa mengasihi itu satu belah pihak. Yesus mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Yesus. Saya ulangi perkataan saya. Tuhan yang kita sembah mengasihi kita bukan karena kita lebih dulu mengasihi Dia. Tanpa kita mengasihi Dia pun Yesus tetap mengasihi kita. Katakan amin. Nah, itulah kasih agape, kasih Kristus, kasih yang tidak mengenal batas, kasih yang infinity. Tanpa kita mengasihi Tuhan pun Yesus mengasihi kita. Wah, luar biasa enggak saudara? Tapi hari ini tanpa orang lain mengasihi kita, kenapa kita tidak bisa mengasihi orang lain? Contoh yang sempurna itu Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Tanpa kita mengasihi Dia, Dia mengasihi kita lebih dulu. Tapi di kehidupan kita, tanpa orang lain mengasihi kita lebih dulu, kenapa kita tidak bisa mengasihi mereka? Terutama banyak di antara orang Kristen, dia hanya bisa mengasihi ketika orang mengasihi dia lebih dulu. Dia bisa hanya memberikan kasih ketika orang lain mengasihi diri kita lebih dulu. Dan itulah yang terjadi. Bagaimana kita lihat hari ini keluarga-keluarga, hubungan anak dan orang tua. Saya tidak pernah bosan bicara ini, Pak. Banyak di antara kita ini menuntut kasih, tapi kita tidak mau melakukan kasih lebih dulu.
Kata saling mengasihi harus kedua belah pihak. Bukan salah satu yang mengasihi, tapi kedua belah pihak itu mengasihi. Bahkan ekstrimnya di dalam pengajaran Yesus. Yesus katakan, kasihi musuhmu. Mengasihi musuh, Pak, bukan mengasihi saudara atau sahabat. Tapi musuh itu pun harus kita kasihi. Yesus katakan demikian bukan berarti dia tidak bisa melakukan. Dia melakukannya. Ketika di atas kayu salib pun orang menyakiti Yesus, dia tetap mengasihi banyak orang. Ampuni mereka, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Lambungnya tertusuk, dia tetap mengasihi ibunya. Tangannya berlubang paku, kakinya cambuk mahkota duri, tetap mengasihi penjahat di sebelah Yesus. Hari ini engkau sudah bersama aku di Taman Firdaus. Penderitaan, kesakitan Yesus tetap dia bisa mengasihi orang walaupun orang tidak mengasihi Yesus. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Supaya kita itu bisa saling mengasihi. Kalau tidak bisa mengasihi, bagaimana disebut murid? Kita hanya follower, kita hanya pengikut. Yang takjub akan kehebatan Tuhan. Tapi karakter hidup kita tidak pernah diperbaiki sebagai matetes-matetes Kristus. Yang hanya kagum dengan pujian. Tapi hatimu tidak pernah diperbaharui, bahkan mengampuni musuh kita. Itulah yang Tuhan inginkan kepada Anda dan saya hari ini. Supaya hari ini kita itu bisa saling mengasihi. Cobalah belajar mengasihi lebih dulu. Ketika engkau disakiti, bisa enggak kita mengasihi orang? Ketika engkau terluka, bisa enggak kita lebih dulu saling mengasihi? Tidak gampang. Apalagi keadaan kita. Belum lambungnya berlubang. Belum kepalanya ditancap duri. Belum tangannya dipaku. Baru masuk angin pun tidak bisa mengasihi. 2 minggu saya saksikan bahwa bagaimana ketika saya sakit radang tenggorokan akut. Pulang dari Surabaya, saya saksikan di mimbar. Saya bilang dalam keadaan saya sakit pun saya tetap harus mengasihi Tuhan. Di situ ada 3 pasangan yang akan menikah di gereja Best di Solo, saudaraku. Ada yang mau dibaptis. Sampai rumah tidak istirahat. Masih Zoom tiap malam, kami konseling. Tiba-tiba di hari Rabu, ketika saya di kantor, badan saya tiba-tiba panas. Panas sekali badan. Tiba-tiba siang hari, panas sekali. Saya mandi dengan air dingin karena panas sekali saudaraku. Hawanya panas. Tahu-tahu panas sekali tubuh saya. Dan ketika saya pulang ke rumah, badan sudah mulai gak enak. Saya istirahat, masih dengan radang, masih dengan badan yang gak karo-karuan saudara. Kamis saya bangun, saya ke kantor, masih gak enak badannya. Hari terakhir bekerja untuk sebelum libur lebaran. Tiba-tiba batuk pilek. Waduh, ini batuk pilek ini. Kenapa ini saudaraku? Akhirnya saya pulang. Perusahaan kami liburkan, ya mungkin juga panas karena bayar THR saudara. Enggak lah saudara, itu kewajiban sebagai pengusaha sudah siap lah. Saya istirahat, saya pulang, saya bilang istri saya, kita tes. Saya tes.
Ternyata saudara, garis 2. Saya ke rumah sakit, saya PCR. Ternyata saya kena COVID. Kaget Pak. Saya kemana-mana pakai masker loh. Tidak yang lepas-lepasan, saya masih kena COVID. Ya bisa kena di travel, bisa kena di tempat umum. Senin, Selasa, Rebu masih ketemu tamu, bisa kena di mana-mana. Radang, batuk, pilek, kena COVID pula. Di rumah gak ada orang karena orang rumah pulang semua ke desa 1 minggu. Saya, istri dan anak, saya bilang lebaran gak usah pergi. Kita di rumah isoman semua. Istri kena COVID juga, anak saya juga batuk pilek. Jadi 10 hari saya itu di rumah istirahat total. Apa yang saya kerjakan? Tiap malam konseling. Saya kerjakan tugas-tugas gereja. Saya mengatur DO Fire sebentar lagi, 10 hari KKR. Di daerah-daerah saya bikin jadwal. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan COVID atau radang pun saya gak mau. Saya tetap harus menjadi alat kemuliaan-Mu. Saya hanya istirahat cukup malam, bantu anak, bantu istri. Makanya seminggu saya nimbang turun 5 kilo saudara. Saya bilang sama teman saya pelayanan, enggak ada orang di rumah saya turun 5 kilo. Kalau gitu orang rumah kamu pecat semua aja, pasti kamu kurus. Saya jaga makan, tahu radang, saya gak makan sambal. Saya jaga betul 2 minggu ini saudara. Saya gak minum es, saya gak makan gorengan. Saya bilang sama istri saya, pokoknya makan kuah-kuah. Tiap hari sop aja. Demi leher, demi kesehatan saya jaga. Hari ini belum pulih, mungkin ya 70-60%. Saya tetap jaga. Teman-teman saya karena mengasihi saya, tadi pagi kami manasin siomay, disiapkan saus sambal 1 mangkok. Ini benar saudaraku. Kami bungkus siomay sama tahu isi, pagi-pagi dipanasin, ini siomay dan tahu sebelahnya sambal. Hati tergoda, mau nyocol, ingat nanti khotbah. Leher bisa sakit, gak jadi lagi. Wah tergodanya luar biasa, tidak makan sambal. Apa keadaan kita hari ini? Apa kondisi kita hari ini? Jangan pernah berhenti untuk mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Hari ini saling mengasihi. Kita harus mengasihi. Lebih dulu kita mengasihi. Jangan memilih-milih keadaan. Jangan memilih-milih kondisi. Sebagai anak Kristus, sebagai murid Kristus, kita harus mengasihi lebih dulu. 2 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Supaya kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu adalah perintah yang sudah ada dari mulanya. Bukan hari ini kita dengar saling mengasihi. Tapi dari dulu sudah menjadi dasar kita menjadi murid-murid Kristus. Supaya kita saling mengasihi. Jadi itulah dasar kita menjadi muridnya Bapak Ibu. Supaya kita saling mengasihi. Bukan perintah yang baru. Itu perintah yang sudah dari mulanya. Yesus menekankan kepada 11 rasul. Aku berikan perintah yang baru. Ayat yang ke-6.
Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ingat baik-baik, dasar kehidupan murid Kristus adalah kita hidup di dalam kasih. Kita tidak hidup dalam kasih, kita hanya pengikut-pengikut Kristus. Kita hanya ikut yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Tapi kasih sudah menjadi dingin dalam kehidupan kita. Kita lupa mengasihi musuh kita. Kita lupa mengasihi pasangan hidup kita. Kita lupa mengasihi orang-orang yang membenci kehidupan kita. Apakah itu yang disebut murid Kristus? Yang kedua, ciri-ciri murid Kristus. Kita buka firman Allah. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Poin yang kedua, apa sih ciri-ciri menjadi murid Kristus? Adalah ketika dia bisa bermusuhan dengan dunia. Orang yang bermusuhan dengan dunia itu adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai murid Kristus. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Kita harus membenci dosa dan dunia kehidupan kita. Ada orang melayani sungguh-sungguh, tapi dia masih mencintai dunia dan dosanya. Maka mohon maaf, dia bukan murid Tuhan. Dia hanya pengikut. Walaupun dia di gereja melayani, walaupun dia doa sungguh-sungguh, tapi ketika dia cinta akan dunia, cinta kedagingannya, dia bukan murid Kristus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya itu musuh Allah. Selama kita mencintai dunia, selama kita menjadi sahabat bagi dunia ini, maka selama itu juga kita akan menjadi musuh Allah. Murid Kristus itu, saudara, harus bermusuhan dengan dunia. Dia harus meninggalkan dosa. Dia harus hidup lebih sungguh-sungguh. Dia harus menjauhi yang namanya dunia dan kedagingan. Apa yang dimaksud? Kita teruskan. Yohanes pasal 15 ayat 21 dan 22. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Benci, dunia benci kita karena nama Yesus. Sebab dunia tidak mengenal Yesus yang telah mengutus aku. 22.
Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalil atau dalih bagi dosa mereka. Kalau Yesus tidak datang menyatakan kebenaran, maka orang yang berdosa tidak akan sadar bahwa itu adalah dosa. Tapi karena Yesus datang menyatakan kebenaran, menyatakan yang namanya firman Tuhan, maka tidak ada dalih lagi untuk mereka itu menyangkal dosanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, hitam akan dikatakan hitam jikalau ada putih. Kalau semua hitam tidak ada putih, bagaimana dikatakan itu adalah hitam? Terang itu akan dikatakan terang jika dia ada yang namanya kegelapan. Artinya ada pembanding. Dan Yesus datang ke dunia. Dia sedang memberikan terangnya kepada dunia. Supaya yang dosa, supaya yang gelap itu tahu, oh itu terang, oh ini gelap. Hari ini kalau Yesus tidak datang dalam hidup kita dan tidak menyatakan kebenaran dalam hidup kita, maka kita akan selalu hidup di dalam dosa. Kenapa hari ini kita bisa hidup suci dan kudus, mengejar kesempurnaan? Karena Yesus menyatakan firman-Nya di hati kita dan tidak ada dalih lagi untuk kita tidak menyangkal dosa kita. Maka Bapak Ibu, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya terang yang bisa melakukannya. Dunia tidak bisa mengusir dunia. Hanya kasih yang bisa melakukannya. Hari ini, biarkan ketika kita menjadi murid Kristus, Anda dan saya harus meninggalkan kegelapan. Sudah bukan saatnya kita bermain-main dengan namanya gelap. Dunia sudah semakin gelap. Anda dan saya harus semakin terang di dalam dunia yang gelap. Jadilah cahaya dalam balutan kegelapan yang kelam. Jadilah inspirasi yang mampu membuat perbedaan. Murid Kristus saling mengasihi. Murid Kristus ketika kita bisa meninggalkan dunia. Kita buka firman Tuhan terakhir, Matius 5, ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Pemusik boleh maju ke depan, singer. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mungkin kita tidak dekat dengan dunia dan kita menjauhi dunia. Mungkin dunia berkata, kamu itu kolot, kamu itu ketinggalan zaman, Anda itu jadul. Mungkin kita teraniaya oleh teman-teman kita. Tapi lebih baik kita menerima upah di surga daripada kita menerima upah di dunia. Lebih baik kita mengejar mahkota kekekalan
daripada mengejar mahkota dunia yang fana. Ketika kita teraniaya, ketika kita dicela, ketika kita difitnah oleh dunia, karena kita benci dunia. Ingat, Yesus lebih dulu dicela dan dihina oleh dunia. Maka hari ini, ketika kita menerjemahkan kasih dalam kehidupan, adalah ketika saudara menjadi murid-murid Kristus. Jadilah matetes-matetes yang bisa misio, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, mengasihi lebih sungguh di dalam semua keadaan, dan meninggalkan dosa dan kesalahan kita. Disitulah kita akan disebut murid-murid Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita. Namanya mengatakan bahwa kita harus menjadi murid, jangan hanya pengikut yang takjub, yang terheran-heran. Tapi kita tidak mau dibentuk dan disempurnakan. Kita tidak mau menjadi alat kemuliaannya. Kita tidak mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Bahwa murid Kristus, dia harus mengutamakan Kristus lebih dari segala-galanya. Jangan mencintai hobimu, mencintai duniamu lebih daripada Tuhan. Jangan mengutamakan keluargamu lebih daripada Tuhan. Itulah arti kata membenci, misio. Bahwa hari ini kita harus saling mengasihi. Semua harus saling mengasihi. Tidak terkecuali apapun alasannya. Tidak terkecuali kondisi apapun dalam hidup kita. Kita harus tetap saling mengasihi. Itulah ketika engkau dan saya disebut murid Kristus. Saya rindu keluarga dipulihkan. Anak orang tua dipulihkan. Terutama yang muda. Dengar, kita harus mengasihi orang tua kita lebih dulu. Anda calon pemimpin hebat di masa depan. Anda harus hormat dan mengasihi orang tuamu lebih dulu. Yang kedua, bermusuhan dengan dunia. Jauhi dunia. Jauhi yang namanya kedagingan itu. Sifat yang tidak baik, karakter yang tidak baik, kehidupan yang tidak baik, itu hanya membawa kita kepada pengikut Kristus. Tapi hari ini saya rindu Anda dan saya adalah orang-orang yang disebut murid-murid Kristus. Haleluya. Inilah hidupku ya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu.
bersama-sama Bapak Ibu. Katakan Tuhan inilah. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah Tuhanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang selalu menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami ingin mengasihi orang, kami ingin mengasihi semua orang, dan kami ingin mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Biarkan hari ini Tuhan, kami meninggalkan dosa-dosa kami, meninggalkan kejahatan-kejahatan kami. Karena itulah syarat menjadi murid-murid-Mu. Kami menyangkal diri kami, memikul salib kami, mengerjakannya. Sehingga hari ini Tuhan, kami bukan pengikut lagi, tapi kami adalah murid-murid-Mu yang sejati. Ampuni setiap kami, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, bagimu Tuhan seluruh
supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di muka bumi dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus datang. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dan di dalam keluarganya. Mari Bapak Ibu, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, umatnya yang kudus, dewasa, berjaga-jaga, bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang sesungguhnya, Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.